Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Saya dari kelas MBSE dengan NIM 2024050103162. Saya dari kelompok 7 dengan materi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Adapun pengertian laporan keuangan itu adalah salah satu cara untuk mengetahui kinerja dalam suatu periode. Nah, adapun beberapa macam laporan keuangan seperti yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga ada laporan perubahan modal, keempat laporan catatan atas laporan keuangan visi, kelima laporan arus keuangan. Oke, selanjutnya neraca. Pengertian neraca menurut James C. Van Hom adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut James C. Van Hom merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, akhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Oke, adapun beberapa komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi antara lain, yang pertama ada penjualan atau pendapatan, kedua harga pokok penjualan, ketiga laba kotor, keempat biaya operasi, kelima laba kotor operasional, keenam penyusutan, ketujuh pendapatan bersih operasi, kedelapan pendapatan lainnya, kesembilan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, kesepuluh ada biaya bunga, ke-11 laba sebelum pajak atau EBT atau earning before tax. Yang ke-12 ada pajak, ke-13 ada laba sesudah bunga dan pajak atau EAI. Yang keempat laba per lembar saham. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dan sifat laporan keuangan. Beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, informasi keuangan lainnya. Selanjutnya, dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat dalam dua. Yang pertama bersifat historis, kedua menyeluruh. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Nah, yang bersifat menyeluruh maksudnya yaitu laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek suatu perusahaan melalui penelaahan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas. Baik, adapun tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Selanjutnya ada pengertian rasio keuangan. Menurut James Stephen Home, rasio keuangan merupakan indeks yang berhubungan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua, ada rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Nah, yang terakhir, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dan dua sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca maupun dan di laporan di laba rugi. Selanjutnya, ada prosedur dan jenis analisis laporan keuangan. Langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengukuran atau perhitungan dalam rumus-rumus tertentu. Nah, yang kedua, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Nah, yang keempat, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan berhubungan dengan hasil analisis tersebut. Selanjutnya ada perbandingan rasio keuangan. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan. Apakah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya? Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, ada keterbatasan rasio keuangan. Menurut J. Fred Weston menyebutkan kelemahan dari rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi, di mana data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Nah, yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kelima, jika menggunakan tahun fiskal yang berbeda, artinya tahun fiskal yang digunakan dapat berbeda-beda dan menghasilkan perbedaan. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri. Nah, selanjutnya ada hubungan antar berbagai rasio. Hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam suatu laporan keuangan, hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Nah, yang kedua ada hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.